Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kepada para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ansari wa ibadi ajma'in thumma ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'i masyayikhina Afshan Syekh Zarnuji wa jami'i ustadina wa ustadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqila mongko den ngendikaake bi anna ilma ma kelawan setuhune ngaweruhi perkara ya kang tumiba pemangala nafsihi ing atase awak dhewe ne muslim fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah iku bimang silati ta'ami kelawan ngenggon-ngenggoni panganan labuda wajib likulli wahidin keduwene saben-saben suwiji min dzalika saking mengkono-mengkono ta'am wa ilma malan setuhune ngaweruhi perkara ya kang tumiba pema fi ba'dil akhayina ing dalam setengah biro-biro mangsa iku bimang silati dawa iklawan ngenggon-ngenggoni tombo yahtaju kang butuh sapa wong ilahi maring adawa fi ba'dil awqat ing dalam setengah biro-biro waktu. Mahasantri yang saya hormati, dengan gambaran sebagian ulama berpendapat bahwasannya fardu ain itu adalah mengetahui setiap perkara yang terjadi pada diri kita sendiri, melakukan setiap perkara yang harus dilakukan oleh setiap individu manusia itu adalah fardu ain. Maka sebagian ulama mengatakan untuk mengetahui sesuatu yang ada kaitannya dengan diri kita sendiri itu bagaikan makanan. Sedangkan sesuatu yang mengetahui terhadap perkara yang hanya pada saat-saat tertentu itu bagaikan obat, di mana obat itu diminum hanya pada saat-saat tertentu saja. Makanan dimakan setiap hari, itulah gambarannya termasuk fardu ain. Sebagaimana sholat kita laksanakan setiap hari, tidak boleh tidak. Sedangkan obat tidak setiap hari kita minum, hanya pada saat-saat yang sakit saja. Itulah gambaran fardu kifayah. Wa ilman nujumi lan setuhune ilmu nujum, ilmu perbintangan iku bimangzilatil marodi, kelawan ngenggon-ngenggoni loro. Fata'allumuhu mongko utawi belajar ilmu nujum iku haramun haram. Lianna hukrono setuhune ilmu nujum iku yadurru bahayani apa ilmu nujum, wala yanfa'ulan ora manfaati apa ilmu nujum, wal harabulan lumayu min qada'illahi ta'ala saking hukume Allah ta'ala, wa qadrihi lan pastine Allah wa iku ghairu mumkinin ora mungkin. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu diibaratkan sebagaimana penyakit, maka mempelajari ilmu nujum itu adalah haram karena tidak bermanfaat dan berbahaya.
dan bisa-bisa akan lari dari qada dan qadarnya Allah, dan itu semuanya tidak mungkin. Fayam bagi mongko sayuk yoli kulli muslimin keduwene saben-saben wong Islam apa ayastagila yen to ketunggul sapa muslim fi jami'i awqatihi ing dalem sekabehane biro-biro waktune muslim bi dzikrillah ta'ala kelawan zikir maring Allah taala wa du'a ilan donga wa tadarru ilan dibi maring Allah wa qiraatil Qur'an ilan maca Al-Qur'an wa shadaqati lan shadaqa adafiati kang dadi nolak lil balai maring bilai. Sebaiknya anjuran bagi setiap orang Islam setiap harinya untuk selalu berdoa kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah agar dijauhkan dari balak-balaknya Allah. Wa yas'alalan yento nyuwun sapa muslim Allah taala ing Gusti Allah taala al-afwa ing pangapura wal afiyat lan kuwarasan fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan ing dalem akhirat liya sunahu supaya ngreksa ing muslim sapa Allah tu Gusti Allah anil bala'i saking bilai wal afati lan ponco boyo. Untuk itu setiap muslim untuk selalu minta kepada Allah agar diberi kesehatan jasmani dan rohani, biar selamat di dunia dan di akhirat, agar dijauhkan balak-balaknya Allah, agar dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit dan mara bahaya yang lain. Fa innaman mongko setuhune wong iku ruzika den paringi rezeki sapa man addu'a ing donga lam yukram mongko ora den aling-alingi sapa man al ijabata ing kasembadan. Fa innal bala'a mongko fa ing kana mongko lamun ana apa bala'u bilahi iku muqaddaron musden pasti yusibuhu mongko ngenani ing man la mahalata kali mesti walakin yuyassiruhu lan tetapi ngentengake ing balak sapa Allah Gusti Allah ngalahi ngatasé man wa yarzuquhu lan paring rezeki sapa Allah ing man as-sabra ing sabar bi barakati Allahumma kelawan barokah doa Allahumma. Kepada mahar santri yang saya hormati, kita dianjurkan untuk selalu minta pertolongan kepada Allah agar selamat dunia dan akhirat. Bagi orang yang diberi rezeki doa, maka Allah tidak akan menghalang-halangi doa itu untuk terlalu diijabah oleh Allah. Manusia berdoa, Allah akan mengijabahi, Allah akan memberikan ijabah. Maka andaikan orang itu dipastikan mendapatkan bilai, maka bilai itu tetap akan terkena kepada manusia, akan tetapi oleh Allah diringankan dan diberi rezeki berupa kesabaran, yaitu dengan berdoa, barokahnya doa Allahumma. Kita berdoa kepada Allah agar semua kita diselamatkan dunia dan di akhirat. Bila mana ditakdirkan kita ini mendapatkan bilai, maka bilai itu tetap ada. Akan tetapi oleh Allah, musibah-musibah yang ada itu akan diringankan. Barokahnya kita berdoa. Illa idza ta'allama angin ora karom ing dalem nalikane belajar sapa man minan nujumi saking ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kodroma ing kira-kirane barang ya'rifu kang ngawruhi sapa man bi kelawan ma al kiblata ing arah kiblat wa auqati sholati lan biro-biro waktune salat fayajuzu mongko wenang
Apa zalika menggono-menggono ilmu nujum, apa zalika menggono-menggono belajar ilmu nujum. Ilmu nujum diharamkan oleh Allah karena tidak ada manfaatnya dan berbahaya. Bisa jadi akan lari dari qada dan qadarnya Allah, dan itu semua tidak mungkin. Kecuali mempelajari ilmu nujum itu digunakan untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktunya sholat, maka belajar ilmu nujum khusus untuk mengetahui arah kiblat, mengetahui waktu-waktunya sholat, itu adalah diperbolehkan. Jadi tidak mutlak semua ilmu nujum, ilmu perbintangan itu belajar diharamkan, tidak. Untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktunya sholat, bahkan itu hukumnya wajib sebagai syarat sholat. Wa amma ta'allumu ilmi tibi anapun utawi belajar ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, fayajuzu iku fayajuzu monggo wenang, iku fayajuzu monggo wenang sapa apa ilmu tib. Belajar ilmu kesehatan diperbolehkan. Liannahu karena setune ilmu tib iku sababun, dadi sebab minal asbabi, dari saking biro-biro sebab. Karena ilmu tib itu, ilmu kesehatan itu adalah merupakan salah satu sebab dari beberapa sebab. Fayajuzu monggo wenang apa ta'allumuhu belajar ilmu tib kasairil asbabi kaya wenangi ngerteni sekabehane biro-biro sebab. Diperbolehkannya belajar ilmu tib sebagaimana kita mengetahui dari salah satu sebab, beberapa sebab. Di antaranya adalah mengetahui sebabnya sakit dikarenakan apa, obatnya ini apa. Itu diperbolehkan. Karena faqat tadawa monggo teman-teman wis kersa tombo soban Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika sakit beliau mau untuk berobat. Itulah mempelajari ilmu tib, ilmu kesehatan penting. Karena dengan adanya ilmu obat ini adalah mengetahui dari penyakit yang akan diobati. Dan itu juga dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Waqat hukiyalan teman-teman wis den critaake. Ani Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullahu taala, annahu satune Imam Syafi'i, annahu satune Imam Syafi'i ku kala ngendika sapa Imam Syafi'i, al ilmu utawi ilmu iku ilmani ana loro. Rupane siji ilmu fikhi, suwiji ilmu fikih lil adyani krana kanggo ngerteni agama. Wa ilmu tibi lan ilmu tib, ilmu kesehatan lil abdani krana ngerteni badan. Wa ma utawi barang waro'a zalika kang sakliyane mengkono-mengkono ilmu fikih wa ilmu tib iku bulghatu majlisin, sangune pelungguhan. Menurut Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih dan ilmu tib, ilmu kesehatan. Ilmu fikih digunakan untuk mempelajari tentang agama, sedangkan ilmu tib adalah mempelajari tentang bagaimana keadaan badan, agar badan ini adalah bisa sehat, bisa ibadah dengan sempurna. Maka ilmu tib yang mendukung atas ilmu-ilmu yang mengetahui tentang badan. Selain ilmu tib dan ilmu fikih, itu adalah ilmu bulughatu majlis, ilmu masyarakat, ilmu berbincang-bincang, ilmu dialog dan lain sebagainya.
Jadi khusus menurut Imam Syafi'i itu ada dua, yaitu ilmu fikih dan ilmu tib. Ilmu fikih mempelajari ilmu tentang agama, ilmu tib kesehatan mempelajari tentang kondisi badan. Kepada mahasiswi yang saya hormati, demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala wa minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.